Aku Bilqis Aulia Humaira Ajahra. Kata ibuku, hidup itu harus dijalani dan disyukuri. Walau banyak hambatannya, bismillah, doakan aku ibu. Semoga aku bisa istiqomah. Aslin, Harum, tunggu. Berapa pak? Saya aplikasi aja dek. 5.000 ya pak? Iya iya iya. Ini pak. Ya terima kasih ya dek. Jangan lupa bintang 5 ya. Iya siap pak. Oke. Dek. Helmnya dek. Oh iya pak, lupa. Ini pak. Ya Allah, indah sekali ciptaanmu. Siapa sih dia? Dia masyarakat di sini. Atau mungkin dia mahasiswa. Sudahlah, ayo, nanti kita terlambat. Assalamualaikum teman-teman, Uti. Maaf, permisi. Saya mau bertanya. Saya mahasiswa baru di sini. Kemarin saya baru daftar ke kampus dan langsung disuruh masuk ke ruang prodi oleh pihak kampus. Barangkali TTT di sini ada yang tahu nggak? Saya harusnya masuk. Oh, kamu murid pindahan baru ya? Selamat datang. Mari ikut saja bersama kami. Sudah, ayo, mari. Bil, mahasiswa baru tadi seangkatan atau seprodi sama kita nggak ya? Aku sih gak tahu ya. Bismillah, kita doakan saja semoga dia sukses di sini. Amin. Assalamualaikum. Neng Alin, Neng Alin. Tadi gimana nih, Bilqis? Mau gak taruhan sama Bang Abdul?
Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ya. Oke, hari ini kebetulan di kelas kita akan ada mahasiswa baru. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan mahasiswa tersebut. Yusuf, boleh masuk? Nah, anak-anak, ini adalah mahasiswa pindahan kita dari Universitas Bandung. Silakan diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya mahasiswa pindahan dari kampus di suatu kampus di Bandung. Saya sekarang tinggal sama nenek saya di sebuah rumah dekat komplek perumahan. Dan saya lahir di Bandung tanggal 22 April 1999. Dan saya hidup di bumi. Tolong ya, kita satu-satu ya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dengan haknya dan membentuk rupamu itu dengan sempurna, dan tidak ada yang patut untuk kita sombongkan, melainkan kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan hanya kepada Allah kita kembali. Yang penting saya sehat dan semangat Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih ya teman. Ya. Terima kasih ya teman. Siap. Terkadang kau harus meneladani sang matahari. Ia cinta pada bumi, tapi ia mengerti, mendekat pada kekasih lalu membinasakan. Novel Cahaya Cinta karya Rangga Arifin. Kalau tidak salah, buat itu halaman 201. Benar kan? Kamu tahu kan apa yang aku maksud dari novel itu? Moses mencintai Hana, Hana pun begitu. Tetapi karena mereka berbeda agama, mereka akhirnya harus menjauhkan diri karena mereka mencintai Tuhan mereka. Jadi sekuat apapun untuk mereka bersatu akan percuma. Aku suka cara mereka mencintai Tuhan mereka. Yusuf, maaf. Senyum kamu itu seperti karya terindah Allah ya. Meskipun aku gak bisa lihat, tapi aku yakin seindah itu. Terima kasih Yusuf atas pembawaannya. Mana ya sebuah satu ya.
Kenapa? Gue lihat si Bilkis akrab banget sama si Yusuf di perpustakaan. Si Yusuf, si Juling itu Ah, kambing. Ngapain dia? Nyari gara-gara. tenang bos, gue punya ide. Nah, ini begini. Bos, ayo. Hei, Juling. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke saudara-saudara, sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Apa menurut pendapat kalian tentang doa dengan pengharapan kepada duniawi dengan doa tanpa pengharapan kepada duniawi? Oke? Ada yang bisa jawab? Bilkis? Antara doa dan harapan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kedua hal tersebut adalah sama-sama yang ingin dikabulkan. Hanya saja antara doa dan harapan kepada duniawi dan doa tanpa harapan kepada duniawi jelas berbeda. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku berikan semuanya." Jika kita berdoa dengan pengharapan masih kepada duniawi, itu tandanya tekad dan niat kita belum tulus. Maka dari itu, kejarlah akhiratmu, maka dunia pun akan mengejarmu. Dan mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan berikan semuanya, karena Allah lebih tahu apa yang kamu inginkan. Oke, begitu. Tepuk tangan. Allahu Akbar, Allah.
Saya tidak bisa tenang. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, dan setiap dalam ibadah, dalam rokaat, dalam sujudku, ia selalu mengganggu. Emang kamu kenapa sih? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menyukai seseorang? Ya. Aku paham maksudmu, Yusuf. Jadi gini, hal yang pertama saya lakukan ketika menyukai seseorang yaitu berbicara langsung kepadanya. Tapi ingat, itu bukan sebuah beban, tapi itu merupakan panggilan dari hati. Saya dan Omid percaya kamu, Yusuf. Ya kan, Mit? Yo, semangat bro, perjalanan masih panjang. Assalamualaikum, Bilqis. Waalaikumsalam. Yusuf. Bilqis, aku menyuratimu. Ini surat untukmu, dan ini hanya untukmu. Besok Yusuf akan menunggunya, atau ia akan tetap di sana sampai seumur hidupnya. Mohon diterima, Bilqis. Baiklah Yusuf. Semoga kamu selalu baik-baik saja. Insya Allah, aku akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah, kutulis dan kukirim sepucuk surat ini untukmu. Aku yang selalu mengagumimu dalam kediamanku. Aku yang selalu mengagumimu dengan kelembutan bahasamu. Aku yang tak mampu berterus terang kepadamu tentang apa yang terasa dan tentang rasa yang datang karena Sang Pencipta. Rasa ini yang menjatuhkannya, yang mampu merubahku menjadi makhluknya yang lebih baik dari waktu dulu. Kukumpulkan keberanianku untuk mengungkapkan rasa yang tertanam dalam singgasana hati ini. Dengan sebiji gelang bersama surat ini, Bilqis, maafkan aku dengan sejuta kekuranganku. Yusuf menunggu Bilqis seumur hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Yusuf, pemilik hati ini. Anakku Bilqis, ada apa? Tidak ada apa-apa, Ibu. 19 tahun ibu membesarkanmu. Kamu adalah anakku. Kamu sedang tidak berbohong sama ibu kan? Ya kan? Ibu, setiap hari seseorang selalu membuatku tersenyum. Seseorang selalu membuatku kagum. Aku takut, Bu. Aku takut. Kau anakku, Nak. Itu wajar. Ibu tahu kamu adalah yang terbaik dari diri kamu. Ibu percaya Bilqis. Ibu, dia mengajakku untuk bertemu di esok hari. Apa yang harus aku perbuat, Bu? Aku sungguh takut, Ibu. Sungguh takut. Datang dan temui dia. Ajarkan dia cara yang benar terhadapmu menurut ridhonya. Ajarkan seperti apa yang ayahmu ajarkan kepada ibu.
ajarkan apa yang ibu ajarkan terhadapmu. Bilqis anakku, jika kamu percaya padanya, tuntunlah dia. Assalamualaikum Bilqis. Waalaikumsalam Yusuf. Bilqis, apakah kamu sudah membaca surat dariku? Kuharap kamu sudah membacanya. Oh iya, kemarin malam aku bermimpi bertemu dengan sepasang merpati putih yang terbang tinggi. Kuharap itu adalah sebuah pertanda bahwa kita... Tidak Yusuf, caramu kepadaku itu salah. Kau telah menjerumuskan cinta kita ke dalam jurang kemaksiatan yang jelas-jelas itu jauh dari ridhonya dan dilarang oleh agama. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu sudah jelas terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Yusuf, aku pun sama sepertimu kepadaku, tapi tidak dengan cara seperti ini. Baiklah Yusuf, aku mempunyai 2 syarat untukmu mencintaiku. Halalkan atau tinggalkan. Hatiku selalu mengatakan, jika kau mencintainya, kamu harus tinggalkan dia. Masih ingatkah kisah Zulaika dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Ketika Zulaika mendekati Nabi Yusuf, ia memilih menjauh karena besarnya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Zulaika mendekati Allah, maka dia datangkan Nabi Yusuf untuknya. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah koresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang, sujud syukur padamu. Baiklah Yusuf, aku mempunyai 2 syarat untukmu mencintaiku. Halalkan atau tinggalkan.
Bang Yusuf. Bang Yusuf. Bang Yusuf. Bang Yusuf. Man, Abang kenapa? gak apa-apa kok. Abang gak bisa bohong sama Salman. Itu mata abang kenapa? Gak apa-apa kok. Kelilipan aja. Kelilipan. Ya wes. Saya percaya sama abang. Abang kuat. Ya. Kita pulang. Ya udah. Yuk. Bang, kenapa bang? Kita kan mau merencanakan menghabisi si Juling itu. Gimana caranya itu? Barangkali kalian punya rencana? Gampang banget bos. Ini nih ada ketepel. Kita gunain aja tuh buat ketepel si Juling. Nah cocok itu bang, kita ketepil aja dari jarak jauh biar gak kelihatan. Kita jangan mukuli dengan tangan kita, nanti tangan kita kotor. Bener gak? Udah lah bang, kita hantam aja langsung. Ngapain pakai ketepel, ya kan? Kalau kita hantam sama-sama di situ. Iya di situ. Udah langsung mampus dia bang. Nggak usah pakai ketepel. Kalau pakai ketepel cuma benjol doang. Oke, kita cari aman aja. Pakai alat. Boleh. Bos, itu si Juling bos. Mana? Bos, itu Juling bos.
kuat ya Bang. Aku harus kuat. Sekarang kita belum bisa sekarang. Iya dok. Alhamdulillah keadaannya baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Cuma dua jahitan, ini harus diperban setiap hari. Tapi gak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Mana apa-apa? Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Kenapa ini? Enggak, Dek. Oh, Enggak apa-apa, Dek. Nenek, mungkin cucu nenek ini sedang kelelahan dan sekarang sudah malam. Salman, mandi dulu ya. Ini juga udah pada kotor. Ya, ya. Siapa sebenarnya orang yang telah mencelakaiku itu? Ada salah apa aku terhadapnya? Tapi ya sudahlah, itu tidak penting. Yang penting sekarang aku baik-baik saja. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Tapi sungguh aku cinta terhadapnya Tuhan. Jika aku tak mengungkapkannya, aku takut kehilangannya. Saya tahu saya tidak punya apa-apa. Bahkan saya yang seperti ini ya Allah, tidak seperti yang lain. Kamu bisa nge-rap kan? Bisa. Coba. Yo, cek. Ceng jerit bulan baju kita jangan langsung sadar. Si Yusuf kemana ya? Kau belum datang di jam segini? Tahu, oi. Kita tungguin aja. Yusuf, kenapa langsung turun? Halo, assalamualaikum Sob. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Kau belum ke kampus? Sama Ahmad, Ini saya sama Omid nih nungguin di gerbang nih. Kamu kenapa belum kesini? Bukannya saya gak mau ke kampus, tapi mungkin sekarang saya mau cuti dari kampus untuk beberapa waktu yang lama. Dan saya mau ngasih tahu
bahwa saya mau ke pesantren di Bandung. Apa? Kok kamu gak bilang dari awal sih? Iya nih, dadakan, Iya, kayak tahu bulat. Iya, gimana nih? Aduh, kok kamu gak ngasih kabar dulu gitu awalnya? Kan ya kita kan teman, harusnya kita saling hubungan lah, komunikasi dulu. Kan jadi kita merasa kehilangan kalau gak ada kamu sih. Bukannya gak mau memberitahu kalian, Mir. Tapi mungkin ini mendadak dan jadi saya gak ada waktu buat memberitahu kalian. Ya, Sup. Ya udah, kalau sudah gitu, semoga kamu di sana ya mendapatkan apa yang kamu inginkan, menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, segala tujuan dan apa yang kamu harapkan tercapai di sana, Yusuf ya. Ya. Oh iya, Mir, Omid, sekalian saya mau nitip adik saya ke kalian. Soalnya kebetulan adik saya sekarang kuliah. Siapa namanya, siapa namanya? Siapa namanya? Nama adik kamu siapa? Oh, namanya Salman. Oh, iya. Kamu ada ngobrol sama Yusuf? Cuma mau bilang hati-hati. Ya, gitu aja, Yusuf. Hati-hati, Cup. Jaga diri kamu di sana ya. Iya, Iya, jangan khawatir. Ketika kamu di pesantren, jaga diri baik-baik, jangan sampai nakal. Tadi pada gurumu, biar apa yang kamu inginkan, terutama ilmu di pesantren kamu itu bermanfaat nantinya ya. Dan jangan lupa ketika kamu sudah lama di sana, ingat sama kita berdua, sama Amir, sama Om. Oke? Iya, jangan khawatir. Oke. BFF, best friend forever. Itulah ya, Suf ya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Hai. Bang, boleh nanya? Iya, atau saya lihat kamu sini ya? Oh iya. Anak baru ya? Saya baru di sini ya. Oh iya, namanya siapa? Salman. Oh, Salman. Salman? Saya Amir. Sahabat Bang Yusuf. Ya. Omid, Amir, Abang banyak cerita tentang kalian. Oh, ibu teh adiknya ya? Iya. Oh. Ayo bisa antar saya ke Oh, sekretariat. oke. Ayo, Ya. Assalamualaikum Bilqis. Maaf jika aku telah sangat berani mengungkapkan rasa ini terhadapmu. Sedangkan hal seperti itu sungguh dijauhi olehmu. Kesolihan dan kelembutan hatimu telah membuatku lupa dan menerobos batasanku sebagai muslim. Tapi terima kasih. Dengan memberiku dua pilihan itu, berarti kamu telah memberiku kesempatan. Sehingga aku harus memilih salah satunya, bukan? Namun untuk sekarang, aku tak bisa memastikan keputusanku. Aku akan memantaskan diriku terlebih dahulu, agar bisa lebih pantas bersanding dengan namamu. Tunggu aku kembali, Bilqis. Hingga saat dimana aku bisa memberikan keputusan ini, yang dimana bisa merubah sebuah merpati putih yang dapat memberikan kebahagiaan untuk semua orang, dan juga memimpin sebuah sekumpulan merpati lainnya untuk terbang tinggi, demi kebebasan dan juga demi menyempurnakan tujuan hidupnya tanpa menyalahi aturan yang sudah dibuatnya. Yusuf. Pagi Neng Bilqis. Gini, tadi abang habis di restoran bintang 5. Barangkali Neng Bilqis lapar atau apalah. Ini buat Neng Bilqis, biar tambah semangat belajarnya. Terima kasih. Tapi maaf, aku sudah sarapan di rumah. Ya, kalau gitu bisa buat nanti siang aja, gimana? Sini buat aku aja, kebetulan aku lagi lapar.
Kambing. Tadi tuh ada MK yang ngasih tugas ya? Iya, Iya. Pak Akbar. Kalian mau ngerjainnya kapan? Nanti aja. Ada yang tahu dia siapa? Mana? Pakai kemeja hitam. Subhanallah, tampan sekali dia. Astagfirullah. Kalian ini ingat jaga pandangan kalian. Terlebih kalian ini seorang perempuan. Istighfar. Astagfirullah, ya maaf. Yuk. Pertemuan ini menjadi suatu berarti dikala diri Apakah dia punya tasbih itu? Ya, tasbih siapa? Enggak, ayo, mari. Ruang-ruang jiwa hanya untuk Maha Kuasa. Tadi di kelas. Siapa sih itu ganteng banget? Gila gak sih? Oh my god, gantengnya. Kayak mirip artis-artis Bollywood itu. Siapa yang terkenal tuh? Syahrul Khan. Bukan Syahrul Khan, tapi Syahrul Khan. Emang siapa Syahrul Khan? Itu yang ganteng. Aku jadi pengen nyanyi deh. Nyanyi apa? Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Mending kita touch up dulu biar kelihatan nari, cantik di mata dia. Udah cantik banget. Astagfirullah. Oh my god, oh my wow. Ih, kok astagfirullah sih? Emangnya setan apa Rara ini? Hah? Harusnya subhanallah dong. Siapa sih? Gak tahu. Oh my god, oh my wow. Maaf, kamu mahasiswa baru ya? Iya. Boleh minta tolong nggak? Tolong apa? Tolong bukain Google dong. Aku mau searching. Rara gak bawa HP. Searching? Tolong searchingin di 831 mining dong. 831. Udah. Apa? I love you. You? I love you too. Barbar juga ya. Astagfirullahaladzim. Amir, Rara kan bukan setan. Satu lagi dong, tolong searchingin. Searching apa? 224 mining. Kok Rara dicuekin sih? Yaudah deh. Aku aja yang searching ya. Gak usah. Gih, cantik sih tapi terlalu barbar. Yutek. Ya udah, yuk. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana? Udah nyampe belum? Kebetulan tadi abang mau nelpon kamu, kamunya udah nelpon. Gimana mau nyampe? Alamatnya pun abang belum tahu pasti. Kamu kan belum kasih tahu alamat lengkapnya. Iya lupa, abang juga sih gak nanya. Coba abang tulis aja ya alamatnya ya. Oh bentar, abang mau cari kertas sama pulpennya dulu. Oke bang. Oke, sebut kan.
Alamatnya di Jalan Cemcem, tepatnya di daerah Lewisari, dan nama pondok pesantrennya Nurul Dakwah. Oke, sip, tercatat. Abang jaga diri baik-baik di sana ya. Awas jangan nakal. Sejak kapan kamu perhatian? Enggak, bercanda. Oke. Ya bang, duluan bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku. Terima kasih mas. Melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggal. Assalamualaikum, Bang. Saya mau tanya. Apaan sih? Lihat. Maaf, saya mau tanya. Kalau mau ke pesantren Nurul nanya. Dakwah. Bukan. Lihat aja matanya kemana? Lu tahu. Ayo mas, nanya mas. Saya bertanya ke semuanya, Bang. Bukan. Mas mau nanya siapa? Saya bertanya ke semuanya. Oh, nanya. Ya, gimana? Saya mau ke pesantren Mas, Nurul bisa Dakwah. bahasa Indonesia nggak? Bisa ngerti nggak? Ya emang ngomong bahasa apa dia? Mas diperjelas. Gimana? Ya, saya bisa bahasa Indonesia. Oh, Bisa. Oh, ini emang bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Gimana sih ya? Gimana mas? Gimana? Saya mau ke pesantren Nurul Dakwah. Pesantren. Kira-kira abang sama teteh di sini tahu Nurul nggak Dakwah. kemana jalan? Nurul Dakwah. Itu pesantren. Dia ya? yang Iya. tahu. Emang di Bandung. Alamatnya di mana itu mas? Tahu nggak? Apa cuma tahu Nurul Dakwah doang? Ayo. Saya lupa, Mas. Oh, lupa dia. Mana ya? Kalau nggak salah, Oh, tahu dia tahu. saya pernah pesantren, tapi saya pesantren di Tasik, di Cipasung. Ini kan Bandung. Ini Mas. kan Iya, Bandung. makanya. Tapi Terus saya apa hubungannya Cipasung sama Bandung? Tapi kan saya santri. Oh, iya, oke. Terus tahu nggak? Tahu nggak? Nurul Dakwah di mana? Kalau nggak salah dari sini nanti Mas lurus aja, terus belok kiri. Nanti di sana ada pangkalan ojek tuh. Ya, nanti dari sana belok ke kanan. Nah, tanyain aja sama tukang ojek di sana aja. Nanti pasti tahu lah. Lurus aja dari sana. Tuh. Udah jelas, Mas? Ya udah. Oh, kalau gitu maaf mengganggu, Mas. Iya. Oh, banget. Terima kasih ya. Bayar dulu tuh, Mas. Boleh bayar dulu. Ada uang nggak? Tuh kasih ya. Gimana sih? Nggak usah. Pakai malam. Biasanya dari kampung banyak uang. Nah, Kasihan. Kasihan banget. Masih ikhlas nggak? Masih ikhlas nggak? Ini mau dikembaliin nggak? Nih mas, Kasih permen enggak mas, aja. Nggak usah, nggak iya, apa-apa. ya gak apa-apa sih mas. Ambil aja kembali. Iya, makasih mas. Ya, makasih ya. Ya, mau satu langgung nggak? Oh ya, nggak usah. Oh nggak usah, ya. Iya, makasih. Kasih, Mas. Lumayan. Dapat 5.000. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Tasik. Saya mau mencari ilmu di sini. Semoga Pak Kiai berkenan menerima saya. Masya Allah, tentu boleh nak. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu, kamu tahu pesan ini dari siapa? Kang, kita ajak ngobrol saja di rumah ya. Oh iya. Oh iya, mari nak, ayo.
Silakan diminum airnya. Terima kasih banyak, Bu. Panggil saja Umi. Oh iya, baik Umi, terima kasih. Jadi gimana Nak Yusuf? Sebenarnya saya tahu pesantren ini dari adik saya Salman. Kemarin ia mondok 3 tahun di sini. Oh, jadi kamu tahu pesantren ini dari Salman? Iya, saya tahu itu. Salman itu adalah salah satu santri terbaik di sini. Dan dia juga pernah kalau nggak salah bercerita tentang kakaknya. Katanya kamu lagi kuliah ya, Nak Yusuf? Wah, alhamdulillah Kiai. Ya, saya sedang kuliah semester 2 Kiai. Oh, terus tujuan kamu ke pesantren ini untuk apa? Jadi sebenarnya Jadi tujuan kamu ke pesantren itu untuk itu, Nak Yusuf. Saya terima kamu jadi santri di sini. Tapi ingat, Nak, satu pesan dari Bapak. Jangan kamu niatkan hijrahmu itu karena hal duniawi. Tapi niatkanlah hijrahmu itu untuk hal akhirat. Karena kalau kau niatkan untuk duniawi itu ibarat bayangan, semakin kau kejar dia semakin jauh. Maka balikkanlah niatmu. Dengan keistiqomahan kamu di sini, semoga kamu memantapkan niat hijrahmu dan mendapatkan hasilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah menyempatkan hadir seperti biasa di kumpulan hari Jumat ini. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait mengenai agenda kegiatan kita tur ke Bandung. Tapi sebelumnya di sini katanya ada anggota baru ya? Iya, ada. Oh, ada. Boleh kita kenalan dulu ya? Boleh. Oh, boleh. Baik. Mana? Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Salman Al-Tajam. Saya tinggal di Tasikmalaya, cuma sekarang kebetulan sedang bersama nenek saya. Saya lagi di Bandung. Alasan saya masuk ke media karena mungkin pertama diajak oleh teman-teman saya dan motivasi masuk ke media karena mungkin sekarang sudah zamannya media yang cakupannya sangat luas. Jadi saya ingin mengembangkan potensi saya di bidang media dan saya ingin berikhtiar dengan potensi yang saya miliki. Mudah-mudahan bisa menjaminkan masa depan saya di masa mendatang. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Baik, kamu kami terima di sini. Sebagai penggantinya kan kamu belum dilatih. Ya. Tunjukkan aja kontribusi untuk UKM Media dan untuk kampus ya. Siap, insyaallah. Iya. Ya, setuju semuanya? Setuju. Oke, UKM Media STI Cipasung berkarya tanpa batas. Aku tahu itu adalah kamu. Meski hanya kedua bola mata jernih itu yang mampu kulihat, tapi hatiku mengenalnya. ومزيده
Kayaknya sudah waktunya adzan, Sup. Silakan adzan dulu, Sup. Oh, iya baik, Kiai. Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Husna. Husna. Ya Yusuf. Yusuf. Enggak, maksud saya itu suara azannya merdu ya. Bilang aja kamu suka. Enggak, iya pasti kamu kill ya sholat. Jangan gitu. Assalamualaikum Bilqis. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Yusuf. Kamu tidak berniat melupakan saya kan? Oh, Yusuf ya. Kamu gimana kabarnya, Bilqis? Alhamdulillah saya baik. Oh iya, dan bagaimana pesantrennya? Saya betah di pesantren. Banyak ilmu yang sudah saya dapatkan. Dan juga sekarang lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Ilahi. Alhamdulillah. Kalau begitu, kamu yang fokus ya ibadahnya. Niatkan semuanya karena Allah. Oke, baiklah Bilqis. Maaf mengganggu waktunya. Semoga Allah memberi jawaban atas doa-doaku selama ini. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husna, aku capek nih. Sama aku juga. Ya udah kalau gitu kita istirahat aja yuk. Tapi kan yang lain juga belum. Ya udah, lagian kan sebentar aja. Kan gak akan ada yang bisa marahin kamu juga. Tapi gak gitu juga caranya. Ya udah sih, sebentar aja yuk. Kamu ya, yaudah ayo. Tak perlu dia yang sempurna untuk menyempurnakan hatiku. Cukup dia yang berbaik akhlaknya dan membuat hati ini damai. Apa aku sedang jatuh cinta ya, Kil? Jadi, Umi, anak Umi ini sedang jatuh cinta ya? Enggak, Umi, maksud Husna itu bagus. Gak apa-apa sayang, itu tandanya kamu sudah dewasa. Setiap insan juga pasti akan merasakan yang namanya jatuh cinta. Tapi pesan Umi, jangan lama-lama menyimpan nama manusia di hati kamu ya. Apalagi terlalu berharap, nanti kamu akan kecewa. Berharap langsung saja kepada Allah. Maafi qalbi goirullah. Ya, baik Umi, terima kasih. Ya sudah, kalau begitu Umi ke dapur dulu ya. Baik, Mi. Awas, jinah mata. Enggak, Mi. Husna juga mau bersih-bersih lagi kok.
Kalian ini kebiasaan ya. Datang-datang bukannya salam malah ngagetin. Ya maaf. Ya, swear deh. Yuk duduk. Yuk. Jadi, kedatangan sahabat-sahabat saya pagi ini ada keperluan apa ya? Ih, masa kamu lupa? Hah? Apanya yang lupa? Memangnya ada apa? Ya ampun, Bilkis. Hari ini kan hari Jumat. Seperti biasanya kita kumpulan UKM. Tapi bedanya, sesuai apa yang dikatakan ketua, kita disuruh prepare buat pergi ke Bandung. Astagfirullahaladzim. Aku benar-benar lupa. Aduh, mana aku belum izin sama ibu sama bapak lagi. Ya udah, kalian tunggu di sini ya. Aku mau izin dulu ke ibu. Pak, lihat ibu. Coba lihat di dapur. Bu, Bilkis, kamu sudah selesai beres-beres, nak? Nah, sekarang waktunya kita makan. Ibu siapin dulu ya. Siap, Bu. Arum, Ajeng, silakan dimakan. Ya, Om. Pak, Bilkis mau minta izin sama ibu sama bapak buat pergi ke Bandung nanti sore. Ke Bandung? Hari ini? Sama siapa? Ada acara apa? Kok mendadak sekali? Satu-satu dong, nanya. Ini acara dari UKM, Pak. Sebenarnya sudah dari 2 hari yang lalu diberitahukan. Dan acaranya pun sudah lama dipersiapkan. Tapi baru terrealisasikan sekarang. Arum sama Ajeng juga ikut kok, Pak. Iya, Pak. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Ingat nak, kamu itu perempuan. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Arum, Ajeng, titip Bilkis ya. Ya, Om. Ya, Mak. Yaudah, kita makan dulu ya. Yuk. Yaudah, yuk makan. Ayo. Dimakan dulu ya. Oke, kita satu komando ya. Kita satu tetap bersama, jangan berpencar. Kita di sini akan praktek dulu ya. Kita ke museum-museum yang ada di sini. Kita akan berkunjung pertama ke Masjid Alun-Alun Bandung dulu. Tetap satu koordinasi, tetap satu bersama ya.
Ini merupakan tanggung jawab saya, oke? Ya, Kalau ada apa-apa langsung komunikasi lewat media sosial atau lewat WhatsApp atau apa ya. Oke, semuanya siap? Setuju? Siap. Oke, siap. Oke. Media STI Cipasung Berkarya tanpa batas. Pertemuan ini menjadi suatu berarti dikala diri menepi untuk warna-warna. kebiasaan dia Enggak, ayo ya. Kita pulang yuk. Syair-syair cinta tercipta karena dia. Kupu-kupu cinta terbanglah tinggi menuju jalannya, hinggaplah engkau di bunga yang indah, terbang bersama hembus angin cinta. Ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu, satukan cinta ini dalam bingkai untayan hikmahmu. Oke, tetap satu komando ya. Tetap siap. Saya sementara akan mencari penginapan yang baik dulu, oke? Buat kalian ya. Oke. Tetap satu koordinasi, oke? Siap. Saya akan jadi dulu ya. Biar, ayo ngabarin abang dulu ya. Abang siapa? Oke, siap. Lanjut. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang udah sampai mana? Abang udah sampai dekat halte nih. Ya. Kesini aja langsung bang. Udah izin? Alhamdulillah, abang izinin kan? Oke bang. Iya bang ya. Bang ya baik-baik. Oke, assalamualaikum. Di bunga yang indah, terbang bersama hembus angin. Tiada lain hanyalah namamu, satukan cinta ini dalam bingkai untayan ridhomu. Santri pada kemana ini, tumben sepi. Umi kenapa Umi?
Umi, kenapa Umi murung gitu? Coba ke sini ngobrol sama Kakang, coba ke sini ngobrol. Umi teh kenapa? Kang, sepertinya putri kita menyukai salah satu santri Akang. Wajar, asalkan Usna bisa menjaga batasannya. Tapi masalahnya dia menyukai Yusuf. Terus kenapa Umi cemas? Lagian Yusuf juga orang baik kok. Kalau dia sudah takdirnya, ya mau gimana lagi, manusia hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan. Bang Yusuf. Ya, Bang Yusuf. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar abang? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang cepet pulang ya. Di sini kami semua sangat-sangat merindukan bang. Dan minta doanya bang, insya Allah lebih daripada itu, Salman punya niat baik kepada seseorang. Maka dari itu juga, Salman mau abang cepet pulang ya. Bantu Salman. Adikku Salman, benarkah yang kamu ucapkan itu? Serius bang. Alhamdulillah, kakak senang mendengar kabar ini. Pokoknya tunggu saja Yusuf segera pulang, Man. Alhamdulillah, terima kasih bang Yusuf. Begini ya, adik-adik, santri-santri semuanya. Dalam keterangan, dalam hadis ada 3 perkara apabila anak Adam itu meninggal dunia. 1, sodakoh jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Yang 3, anak yang soleh. Definisi anak soleh dalam hadis ini apa? Yang selalu mendoakan orang tua. Jadi 1 apa? 1, sodakoh jariah. Yang 2, ilmu yang bermanfaat. Yang 3, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tuanya masih ada, doakan supaya disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan digampangkan dalam mencari rezekinya. Assalamualaikum Kiai. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa. Silakan duduk, Nak Yusuf. Ada apa, Nak? Kiai, sebelumnya terima kasih atas apa yang telah diberikan selama ini. Yang alhamdulillah sekarang ini telah merubah Yusuf menjadi lebih baik. Juga Umi, teman-teman semuanya, terima kasih. Tanpa kalian saya tidak akan menjadi seperti ini. Juga semoga ini semua menjadi ladang amal ibadah bagi semua. Saya sangat bersyukur bisa bertemu semuanya di sini. Saya tidak akan pernah lupa. Ya sudah, Nak. Jikalau itu memang keputusanmu, Bapak akan izinkan. Cuman Bapak pesan dan titip. 1, jaga alma mater pondok pesantren ini. Yang 2, kamu harus bisa mengamalkan apa yang kamu sudah dapat di pondok pesantren ini. Minimal untuk diri kamu, untuk keluarga, dan maksimalnya untuk bangsa, negara, serta agama. Dan yang terakhir, jaga keistiqomahan beribadah kamu dalam setiap waktu dan tepat waktu. Maafkan Kiai dan keluarga serta santri di sini, karena biar bagaimanapun kamu sudah menjadi bagian dari keluarga besar pondok pesantren ini. Ya sudah,
Saya doakan kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkannya baik-baik. Bu, ini tehnya. Oh iya, makasih Nak. Nah, usiamu sekarang menginjak berapa tahun? 21, Bu. 21 ya. Baiklah, sudah saatnya ibu mengizinkanmu untuk membukakan hati terhadap siapapun yang nantinya akan datang kepadamu. Ibu sangat ingin melihatmu bahagia. Ibu ini ada-ada saja. Kesamaan terindah dalam hidup Bilqis itu hanya bersamamu, Bu. Dan tidak akan ada yang bisa menggantikanmu. Terima kasih selama ini telah merawat Bilqis hingga sebesar ini. Itu pun jauh lebih dari cukup, Bu. Baik nak, terlepas apa yang kamu katakan tadi, ibu doakan semoga masa depanmu baik dan kedepannya juga baik. Amin. Ibu, sebenarnya apa sayang? Bilang sama ibu. Apa itu cinta? Dan bagaimana ayah bisa menjadi milik ibu? Tidak bisa ditafsirkan dengan apapun nak. Yang jelas cinta itu adalah fitrah dari sang Khalik yang telah disisipkan di sudut kolbu yang paling dalam. Tapi apalah arti sebuah rasa ketika rasa itu telah menyalahi aturan? Ketika daun gugur bukan di musim gugur, tak ada keindahan lagi bagi daun itu. Kau tahu artinya nak? Allah telah anugerahkan rasa cinta itu agar kita menjaganya dengan baik sesuai fitrahnya, yaitu dijalani dengan ikatan halal, barulah bisa disebut cinta sejati. Seperti ayahmu datang dulu ke hadapan ibu, memberikan cinta sejatinya hingga saat ini sampai terhadapmu. Ibu sangat bersyukur. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, cinta yang terpuji adalah cinta yang bermanfaat bagi orang yang merasakan cinta itu untuk dunia dan di akhiratnya. Cinta inilah yang menjadi asas kebahagiaan yang maha menguasai hati. Dan rengkuhlah cinta roh yang hakiki. Indahnya cinta dalam istighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Alhamdulillah. Abang. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang Kamu udah makan? sendiri? Alhamdulillah. Abang udah makan belum? Kebetulan belum. Yuk, mari kita ke puasa. Ya udah, ayo. Alhamdulillah. Abang bisa. Yuk. Saya bersyukur kepada Allah karena telah diberikan satu hati untuk mencintaimu.
satu otak untuk selalu memikirkanmu, dan satu mulut untuk senantiasa selalu berdoa untukmu. Dan sekarang, maukah kau menjadi istriku? Apa ini terlalu gombal? Kerja itu. Izinkan aku dengan segala perasaanku untuk mengungkapkan rasa yang dititipkan oleh Allah ini kepadaku. Bilqis, sudah sejak lama rasa ini tersimpan, rasa yang sangat besar. Bukan, aku tidak ingin memilikimu, tapi aku ingin segera menghalalkan. Enggak itu terlalu nafsuan. Astagfirullah. Bismillah. Oke. Aku mengatakan ini butuh waktu yang cukup lama. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap sujudku, di setiap sholatku, aku selalu bermunajat kepada Allah untuk senantiasa diberikan kemudahan ketika bersamamu. Dan saya yakin pilihan saya tepat, yaitu kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu kamu. Bang Yusuf, sejak kapan abang di sini? Sejak kamu berdiri di depan cermin. Oh, jadi adikku ini sedang menyukai seseorang ya? Siapa? Ya begitulah bang. Dia sangat istimewa untuk dijatuhi cinta. Sampai-sampai Salman kehabisan kata-kata untuk mengungkapkannya. Berarti kita sedang dalam keadaan yang sama. Abang juga sedang menyukai seseorang? Ya. Siapakah wanita beruntung itu? Namanya menggambarkan dirinya. Aku menyukai namanya. Nama yang sudah kusebut ribuan kali di dalam doa tiap salatku. Namanya Bilqis Aulia Humaira Azhara. Nama saya Bilqis Aulia Humaira Azhara, bisa dipanggil Bilqis. Dia satu kampus denganmu, kamu pasti tahu. Kalau wanita yang kamu sukai siapa? Waktu abang di pesantren, Salman sempat telepon abang bahwa insya Allah secepatnya jika ada jalan akan Salman kenakan sama abang. Iya. Lalu tunggu apa lagi bang? Karena cinta hanya bisa dibuktikan dengan dua hal. Kalahkan atau tinggalkan. Untukmu calon imam dunia dan akhiratku, yang tidak satupun orang mengenali diri ini. Dirimu masih dirahasiakan Sang Kholik. Rahasia yang telah ditetapkan untukku. Rahasia yang perlu kusingkap tabirnya dengan segunung taubat dalam kesungguhan sujudku. Hanya jembatan istiqorohlah yang bisa merangkai dan mengurai rahasiaku ini, menemukan jawaban untuk menggapai al-hub fillah walillah.
Ya Allah, ya Tuhanku, siapapun ikhwan yang pertama kali datang dengan niat terbaiknya, Bismillah, atas izinmu, aku akan menerimanya. Bang, jangan lupa berdoa. Bismillah. Semangat, Bang. Aman tunggu di sini ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nak. Silakan duduk. Maaf Pak, sebelumnya saya kesini untuk menyampaikan itikat baik. Sebenarnya saya menyukai putri Bapak, dan Bapak sebagai orang tuanya telah berhasil mendidiknya menjadi anak yang baik. Karena kesolihannya juga menjunjung tinggi orang tuanya. Dan jika berkenan, saya menginginkan untuk menikahi putri Bapak. Untuk itulah alasan saya mengapa datang ke sini. Jika memang serius, bimbinglah Bilqis dalam segi agamanya. Karena kami yakin mendidik Bilqis dari kecil hingga saat ini, yang kami harapkan agar bisa menjadi tabungan orang tuanya kelak. Jujur, saya kagum. Kenapa? Karena jarang ada yang memang langsung menyatakan cintanya kepada orang tuanya. Bukan begitu, Mah? Betul, Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, Bu. Insya Allah saya tidak akan menghancurkan kepercayaan kalian. Dan saya akan menjaga dengan baik putri Bapak dan Ibu. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih
Alhamdulillah ya bang, ternyata abang sudah mau nikah. Doain juga Salman, semoga cepat nyusul ya bang. Amin, Ya, pakai dulu. semoga kamu cepat nyusul abang. Amin ya, coba pakai ini bos. Kamu jangan jomblo terus ya. Jangan gitu loh bang. Bang, lihat aku bang. Langsung pakai aja. Ya. Salman doakan, semoga keluarga abang nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah insyaallah ya bang. Amin ya Allah. Oke, Mas. Iya, gimana bang? Sekarang jam berapa sekarang? Oh, udah jam 7. Wah, buru-buru Ya udah, aja. sekarang kita berangkat Ayo, aja. ayo kita berangkat yuk. Bismillah. Yuk, selamat. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Cinta. Ketika cinta